Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 247826062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on tentang praktikum ke-7 dari mata kuliah Analisis Ilmu Data. Topik praktikum kali ini adalah Data Visualization dengan menggunakan dataset yaitu Telco Customer Churn-nya. Jadi kurang lebih tujuan dari praktikum ini itu agar kita mampu melakukan eksplorasi data menggunakan berbagai bentuk visualisasi, baik statistik maupun interaktif. Lalu untuk memahami pola pelanggan dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka berhenti berlangganan atau churn. Lalu kemudian mungkin lebih ke pembersihan data dan belajar gimana cara menyaring data sampai jadi informasi ya, dengan melibatkan visualisasi tadi. Langsung saja kita ke Google Colab-nya. Jadi di Google Colab ini tahap pertama dalam pembersihan data atau prosesnya itu yang pertama pengenalan dan persiapan dari datanya sendiri. Jadi kita perlu menyiapkan terlebih dahulu nih datanya, lalu bahan-bahan yang digunakan atau alat-alat yang digunakan untuk mengenalkan atau mempersiapkan data tersebut gitu. Kalau di sini di tahap pertama dalam kodenya itu saya menyiapkan library-nya terlebih dahulu nih. Kayak yang pertama itu ada Pandas. Pandas itu untuk menganalisa datanya. Lalu NumPy, modul NumPy ini untuk data-data numeriknya. Lalu ada Matplotlib, PyPlot ini untuk ya visualisasi. Lalu ada Seaborn itu untuk visualisasi juga. Kalau Plotly Express itu ya untuk kayak visualisasi interaktifnya lah. Lalu Google Colab import files ini untuk mengupload filesnya tadi. Jadi yang pertama itu di sini kita diperintahkan untuk mengupload filenya terlebih dahulu. Lalu filenya akan dibaca dengan pd.read CSV karena formatnya CSV ya. Lalu bakal ditampilkan 5 baris pertamanya nih dengan df hit. Selanjutnya bakal ditampilkan nih info dan missing value-nya pakai perintah df.info ya. Lalu selanjutnya jumlah nilai kosong per kolomnya bakal ditampilkan dengan df is null.sum ya. Dan terakhir dia bakal nyatet variabel pentingnya, yaitu untuk program di tahap tahap pengenalan dan persiapan datanya. Jadi begitu di running, dia bakal keluar untuk upload datanya, choose filenya yang dari penyimpanan lokal laptopnya ya. Di sini data yang saya gunakan tuh ya WA_event user ini dengan judulnya Telco Customer Churn dengan formatnya CSV gitu. Dan selanjutnya dia bakal menampilkan 5 data teratasnya lah ya. 5 baris teratasnya dari masing-masing feature. Kurang lebih seperti ini ya 5 barisnya. Nah, fiturnya bisa kita lihat ada customer ID, gender, senior citizen, partner, dependence, dan masih banyak lainnya ya di sebelah kanan nih. Kalau kita scroll ke bawah, di sini dia tuh bakal nampilin informasi dari si datanya kan. Kalau dalam kodenya, kalian bisa scroll ke bawah. Di sini ada informasi dari datanya juga nih. Yaitu di sini ada 5 baris. Ini untuk hitnya tadi ya. 5 baris dengan 21 kolom, yang artinya 21 fitur ya. Selanjutnya di sini ada informasi data yang saya bilang tadi. Di dalam data ini ada 7043 data yang ada. Itu dengan fiturnya itu ada 21. Di sini dia bakal menampilkan informasi fitur-fitur yang ada pada data tersebut seperti kayak customer ID tadi. Tak lupa dengan type-nya. Customer ID itu objek ya, yang artinya kualitatif ya. Kalau gender itu objek kualitatif, senior citizen itu integer ya. Integer itu kuantitatif dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di sini tuh ada jumlahnya. Jadi yang tipe data float ya kuantitatifnya itu ada 1 ditambah integer 2, jadi kuantitatifnya ada 3. Selanjutnya itu ada data ya kualitatif yaitu objeknya dengan jumlah 18. Ya kalau ditotalin ada 21 columns atau fitur. Di antaranya
3 kuantitatif dan sisanya kualitatif. Dan di sini dia bakal menampilkan jumlah nilai kosong per kolom. Kalau kita bisa lihat di sini tuh nilainya 0 semua, yang artinya itu data ini bersih. Kalau untuk saat ini ya, untuk di tahap pertama itu bersih. Dan di sini ada mencatat kolom-kolom penting yang harus untuk analisis seperti tenor, monthly charge, total charge, contract churn ya. Kalau kita lihat tenor itu termasuk integer ya, karena dia mencatat angka di dalamnya. Lalu kayak monthly charge, total charge, monthly charge-nya kan float yang artinya kuantitatif, total charge-nya di sini objek. Nah, di sini kita bisa lihat total charge-nya itu masih objek. Ya seharusnya integer lah, kalau nggak float ya. Pokoknya seharusnya dia ini masuk tipe data yang kuantitatif. Lalu churn objek masihan. Lalu contract objek ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nantinya kita bakal saring lagi nih tipe data mana yang seharusnya itu masuk di kualitatif atau kuantitatif di tahap kedua. Jadi tahap kedua tuh namanya pembersihan dan penyiapan data. Jadi pada tahap kedua ini dia bakal dicek nih tipe datanya dan bakal diubah tipe data yang sekiranya tuh bisa diubah ke numerik. Contohnya di sini kayak total charge tadi gitu. Lalu bakal dicek lagi missing value-nya setelah dikonversi. Kalau ada missing value, dia bakal dihapus baris yang kosong tersebut dan kemudian akan diganti sesuai dengan ininya ya. Kalau misalnya kuantitatif itu mediannya, kalau kualitatif itu modusnya. Lalu bakal di sini dia juga programnya itu bakal mengubah kategori yes atau no menjadi 1/0 pada feature churn ya. Otomatis churn-nya nanti bakal jadi integer atau kuantitatif. Dan di sini total charge-nya juga diubah juga nih ke numerik ya, artinya bakal jadi kuantitatif juga. Nanti kita lihat setelah kita lihat outputnya, sorry. Nah, setelah diubah tadi, dia bakal nampilin lagi nih informasi terbaru dari datanya. Dan dia bakal nyimpen dataset yang bersihnya ke dalam file bernama telco_clean.csv. Nah, kita lihat outputnya. Jumlah nilai kosong setelah konversi total charge itu ada 11. Jadi setelah total charge tersebut dikonversi, yang tadinya tipe datanya itu objek ke dalam float, ya kalau nggak salah float ya. Oh iya float. Float itu ada tipe data sekitar 11 data yang hilang dalam total charge tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Itu tuh biasanya disebabkan karena kan tadinya total charge itu kan objek kan. Yang namanya kualitatif itu kan biasanya pakai tanda kutip tuh. Nah, spasi itu termasuk data yang dihitung dalam string atau kualitatif. Jadi misal string lalu spasi lalu spasi yang diapit tanda petik itu sudah termasuk termasuk data. Jadi kehitungnya tuh nggak kosong kalau di kualitatif. Namun kalau di kuantitatif itu sama aja kosong ya tipe datanya atau missing value. Nah, bisa dilihat sini data setelah pembersihan itu data-data seperti kayak mana nih? Churn ini berubah jadi integer karena diubah tipe datanya menjadi yang tadinya yes or no jadi 1 atau 0 ya. Lalu total charge-nya juga sudah dirubah menjadi float yang artinya kuantitatifnya bertambah menjadi sekitar 5 sekarang. Dan objeknya berkurang menjadi 16. Maksudnya tipe data kualitatifnya menjadi 16, kuantitatifnya 5. Dan dataset bersihnya, dia bakal ngirimin konfirmasi bahwa dataset bersihnya itu disimpan di dalam telco_clean.csv. Nah, lalu tahap ketiga nih. Setelah kita lakukan pembersihan data tersebut, kita bakal masuk ke tahap ketiga, yaitu visualisasi univariate. Jadi dalam tahap ketiga ini kita tuh bakal menganalisis distribusi masing-masingnya dari variabel untuk memahami karakteristik datanya. Jadi kalau untuk outputnya yang pertama itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 grafik ya atau disebutnya histogram lah. Jadi di sini ada histogram tenor, distribusi monthly charge,
distribusi total charge, dan box plot tentunya. Dan kita bakal bahas dari histogramnya dulu ya. Jadi histogram untuk ketiga variabel numerik ini atau kuantitatif ini, tenor kan kuantitatif nih. Dan dua lainnya ini kan kuantitatif juga nih. Jadi dari hasil ketiganya ini kalau kita lihat memiliki kesamaan ya. Kalau kita lihat nih, apa namanya, bentuk grafiknya secara garis besar tuh. Miringnya ke kanan ya kan? Miringnya ke kanan ya. Yang artinya tuh ya right skewed. Jadi kalau kita lihat ini kan ada tenor lalu crown. Crown ini kayak jumlahnya. Kalau kita lihat karena dia ini memiliki kesamaan miring ke kanan, kita tuh bisa ambil kesimpulan jadi kayak sebagian besar pelanggan itu memiliki masa berlangganan yang singkat. Jadi biaya bulanannya tuh bisa dilihat di sini di bawah 80 ya kebanyakan. Ya kan? Kebanyakan ada di 20 ya. Di bawah 80 dolar. Lalu total pembayarannya tuh di bawah 2000 dolar total pembayarannya nih. Paling banyak tuh ada di sini di bawah 2000 dolar tuh kan berarti sini ya. Nah, di sini paling banyak. Nah, ini menandakan tuh berarti mayoritas pelanggan telco ini merupakan pelanggan baru dengan biaya rendah. Kalau kita lihat dari ketiga histogram tersebut. Selanjutnya kita bakal langsung ke box plot. Jadi di sini ada box plot untuk monthly charge dan juga total charge ya. Ada dua box plot. Kalau kita lihat secara bentar, kita kecilin dulu biar enak. Nah, kalau kita bisa lihat di sini di kedua box plot ini, kedua fitur ini, dia tuh stabil ya, nggak banyak outlier. Kalau di monthly charge itu nggak banyak outlier, cukup stabil karena dia lumayan stabil pokoknya di monthly charge-nya. Soalnya garisnya juga beda nih. Kalau di total charge itu kayak memiliki beberapa outlier gitu. Di sisi kanannya tentunya, yaitu kayak pelanggan lama dengan total biaya yang tinggi. Nih, pelanggan lama dengan total biaya yang tinggi. Lalu kita bakal ke distribusi churn, lalu kontrak. Nah, sini ada dua histogram lagi ya. Histogram. Bukan histogram. Ini histogram, ini box plot. Lalu kalau ini kayak count plot gitu untuk variabel churn dan juga kontraknya. Jadi grafik dari kedua grafik ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan yang churn jumlahnya jauh lebih sedikit ya dibanding yang bertahan. Ya kan tidak nih, 0 ini sama dengan 3 nih. Kalian bisa lihat tuh. Banyak pelanggan yang sedikit jumlahnya dibanding yang bertahan ya. Dan sebagian besar pelanggan tuh menggunakan kontrak bulanan. Kalau kita bisa lihat di kontrak month to month, 1 year contract, 2 year. Dari ketiga hal ini yang paling banyak itu kan di bulanan ya. Jadi ini tuh mengindikasikan bahwa kontrak jangka pendek tuh memiliki resiko churn yang tinggi, saling terhubung gitu. Kalau kita lihat dari kedua konplot tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap 4 nih. Visualisasi bivariate. Di dalam visualisasi bivariate ini kita akan mempelajari hubungan antara dua variabel ya. Kalau kita lihat di grafik pertama yaitu ada scatter plot dari tenor dan juga monthly charge berdasarkan churn ya. Ya. Nah, dari hasilnya pelanggan tuh dengan masa berlangganan paling singkat tuh dan biaya tinggi itu lebih sering churn. Pelanggan dengan masa berlangganan yang singkat dan biaya tinggi itu lebih sering churn. Jadi kita bisa lihat dari warna titik terang yang berwarna dari warna yang berwarna terang yaitu oranye ya. Kita bisa lihat di sini oranye tuh banyak berkumpul di bawah kiri grafik tuh. Ya, menandakan bahwa pelanggan dengan masa berlangganan singkat dan biaya tinggi itu lebih sering churn. Lalu di sini ada box plot di grafik kedua. Box plot dari monthly charge berdasarkan kontrak.
Yang di sini memperlihatkan bahwa pelanggan kontrak bulanan memiliki biaya rata-rata tertinggi. Pelanggan kontrak bulanan memiliki biaya rata-rata tertinggi ya. Sedangkan pelanggan dengan kontrak tahunan dan 2 tahun itu memiliki biaya lebih rendah dan stabil ya kan, karena dia lebih ke tengah ya garisnya. Dan sedangkan month to month ini paling tinggi garisnya di antara dua hal yang lain. Maka dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan itu memiliki biaya rata-rata tertinggi. Selanjutnya ada bar chart dari churn berdasarkan kontrak. Jadi dalam grafik ini tuh menunjukkan proporsi churn di setiap kategori kontrak. Misal kayak di sini kan ada 3 kategori nih, month to month, 1 year contract, lalu 2 year contract. Jadi kita bisa lihat hasilnya pelanggan dengan kontrak bulanan tuh memiliki proporsi churn yang paling tinggi dibandingkan kontrak jangka panjang seperti 1 year contract atau 2 year contract. Jadi semakin lama durasi kontrak, semakin kecil kemungkinan pelanggan tuh berhenti berlangganan ya. Nih, di sini ada rata-rata churn-nya juga tuh. Dan paling jarang pelanggan berhenti itu ada di 2 year dengan sekitar 0,03 ini ya kalau tengah-tengah sini. 2,5 atau 3 ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke tahap 5 yaitu visualisasi multivariate. Jadi dalam tahap kelima ini kita bakal menggunakan heat map untuk melihat kayak korelasi antara variabel numerik seperti tenure, monthly charge, total charge, dan churn dari variabel-variabel tersebut ya. Kita lihat korelasinya gitu. Kalau kita lihat pada grafiknya, dari heatmap ini terlihat bahwa tenure memiliki korelasi antara churn-nya. Korelasinya negatif lagi nih. Tenure churn itu ketemunya di min 0,35 yang artinya negatif ya. Artinya semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil pula peluangnya untuk berhenti. Seperti yang ada pada bar chart ini ya. Jadi di heatmap juga seperti itu grafiknya. Antara tenure dan juga churn ketemunya di min 0,35. Sebaliknya nih, kalau di monthly chart memiliki korelasi yang positif dengan churn. Monthly chart churn ketemunya di 0,19. Jadi artinya tuh semakin tinggi biaya, semakin besar pula kemungkinan pelanggan tuh untuk berhenti. Nah, kita bisa lihat di per plot ya ini yang menunjukkan bahwa titik-titik oranye ini itu merupakan pelanggan churn ya. Banyak terkonsentrasi atau berada di area dengan tenure rendah dan biaya tinggi gitu. Jadi kesimpulannya tuh kurang lebih durasi berlangganan itu menjadi faktor penting yang mempengaruhi kayak tingkat churn-nya. Tuh kalian bisa lihat dari si titik-titik oranye ini ya. Lalu selanjutnya kita bakal masuk ke tahap 6 nih, visualisasi interaktif. Jadi dalam tahap 6 ini kita tuh bakal menggunakan Plotly yang sudah kita impor tadi, library yang sudah kita impor untuk membuat visualisasi interaktifnya. Nah, untuk visualisasi yang pertama, grafik yang pertama itu ada scatter plot interaktif antara tenure dan juga monthly charge. Kalian bisa lihat nih gambarnya nih, kurang lebih seperti ini ya. Tuh, dia tuh menunjukkan kayak apa ya? Terlihat bahwa pelanggan tuh dengan masa berlangganan paling rendah, ini kan ada di sini nih. Nih tenure-nya nih, monthly charge. Jadi paling rendah tuh malah banyak churn-nya. Ya nggak sih? Biaya bulanannya tinggi, lalu menyebabkan tingkat churn-nya tuh lebih besar gitu. Kalau kita bisa lihat di sini kan, di sini churn-nya tuh yang warna kuning itu artinya satu churn ya. Kalau biru berarti nggak ada churn-nya dalam hal tersebut.
Mungkin bisa kita lihat di sini bahwa dari grafik tersebut bahwa pelanggan dengan masa berlangganan rendah, tenornya tuh di bawah 20 bulan ya. Dia tuh cenderung memiliki biaya bulanan yang tinggi dan tingkat churn-nya yang lebih besar. Terlihat dari titik berwarna kuning ini nih. Kuning ini banyak nih. Jadi lebih padat di area tersebut. Sementara dengan pelanggan dengan tenor tertinggi umumnya tuh berwarna ungu. Biasanya di sebelah kanan nih banyak nih warna ungunya, menandakan mereka tuh tetap bertahan untuk berlangganan gitu. Meskipun variasi biaya kayak ya cukup luas gitu. Lalu visualisasi interaktif ini juga bisa memudahkan kita untuk menganalisis hubungan antara durasi langganan dan tingkat churn ya tentunya. Karena pengguna itu dapat secara langsung mengeksplorasi perbedaan tiap individu pelanggannya ya, serta mendeteksi kayak segmen berisiko tinggi dan lebih baik lah daripada grafik statik. Lalu untuk grafik yang kedua ini ada proporsi churn berdasarkan kontrak. Jadi ini merupakan sebuah bar chart interaktif yang kita bisa lihat di sini hasilnya kontrak bulanan itu memiliki persentase churn yang lebih tinggi ya, sedangkan kontrak 2 tahun dan juga kontrak kontrak 1 tahun dan juga kontrak 2 tahun. Ini disebabkan karena yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin karena biayanya lebih tinggi kan, tadi kontrak bulanan itu kan punya biaya lebih tinggi, jadi lebih beresiko berhenti untuk berlangganan. Dilihat dari bar chart kali ini. Lalu di bawahnya ini ada vested histogram berdasarkan internet service ya. Distribusi monthly charge berdasarkan jenis internet ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kayak ada pelanggan DSL, lalu fiber optik, dan nggak ada ini ya, no interface service. Nah ini nggak ada berlangganan berarti, nggak ada pelanggan, maksudnya nggak ada apa ya namanya ya, kategorinya. Kayak sini kan ada kategori DSL nih. Jadi kalau kita bisa lihat grafiknya tuh seperti ini ya, nyentuhnya di angka 300 dengan paling banyak tuh di antara sini. Sini tuh masuknya di 50 bulan lah biaya bulanannya. $50 atau 50 ya segitu. Kalau di fiber optik itu paling tinggi ada di 350 lah, 350-an dengan $100 sepertinya biayanya per bulan. Jadi kalau kita bisa lihat menunjukkan vested histogram ini menunjukkan bahwa pelanggan fiber optik itu memiliki biaya tertinggi sekaligus tingkat churn paling besar. Jadi paling besar tingkat churn-nya tuh ada di fiber optik, karena kalian bisa lihat yang merah-merah ini merupakan tingkat churn-nya. Tingkat bahwa pelanggannya itu berhenti berlangganan ada di fiber optik. Selanjutnya ini sepertinya sudah terakhir, tahap yang terakhir dalam pengolahan data tersebut. Nah, mungkin kayak saya ingin menyimpulkan saja. Jadi apa yang kita dapat dari langkah-langkah tersebut, yang pertama tuh mungkin kayak faktor paling berpengaruh terhadap churn adalah tenor, biaya bulanan kayak monthly charge ya, lalu ada total charge atau total biayanya, dan terakhir tuh ada jenis kontrak ya. Kalau menurut saya dari data ini nih yang saya pelajari itu ya yang paling berpengaruh terhadap churn ya merupakan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya tuh kayak kelompok yang paling berisiko churn adalah yang paling baru berlangganan, apalagi yang kayak per bulannya, karena biaya bulanannya itu kan tinggi, jadi berpengaruh tuh terhadap apa ya, kontrak bulanan tersebut, atau tagihannya kan semakin tinggi, jadi pelanggannya bisa aja berhenti berlangganan gitu, terutama pada layanan fiber optik ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya tuh ada kayak langkah-langkah untuk mengurangi churn-nya ya. Jadi sebuah perusahaan mungkin dapat menerapkan kayak sistem penawaran diskon bagi pelanggan-pelanggan yang akan bergabung atau berlangganan gitu. Jadi pelanggan baru tuh dikasih diskon beberapa bulan atau per tahun gitu, sehingga akan menarik minat terhadap pelanggan-pelanggan yang ingin berlangganan pada jasa tersebut gitu.
Lalu yang poin kedua mungkin itu bisa di bagian meningkatkan kualitas eh, layanan fiber optiknya ya, karena di fiber optik kan banyak pelanggan-pelanggan yang tingkat churn-nya tuh lebih tinggi. Jadi banyak pelanggan-pelanggan yang berhenti berlangganannya tuh lebih tinggi. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi nih kualitas dari fiber optiknya agar pelanggannya tuh merasa kayak, oh, setimpal sama biaya bulanannya segini karena fiber optik ini kan gini gini gini, banyak manfaatnya, banyak kelebihannya. Mungkin dari kualitas pelayanan juga bisa dinaikkan. Jadi pelanggan tuh merasa, oh, oke lah, nggak apa-apa biayanya segini untuk bulanannya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga mungkin tuh bisa diterapkan dengan memberikan insentif atau kayak privilege lah bagi pelanggan yang memilih kontrak jangka panjang secara langsung gitu. Jadi kalau kamu milih uh, kontrak jangka panjang, misal kayak setahun atau 2 tahun, itu dapat privilege ini aja. Ini sorry, mungkin kayak kayak orang yang memilih kontrak per bulan lalu setahun sama 2 tahun, itu tuh masing-masing ada keistimewaannya tersendiri gitu kan. Jadi kita tuh kayak memberikan keistimewaan penuh terhadap pelanggan-pelanggan yang ingin berlangganan dengan jangka waktu yang panjang, setahun 2 tahun, seperti itu kurang lebih. Jadi dengan pendekatan ini diharapkan tuh perusahaan dapat mempertahankan pelanggan lebih lama dan menekan tingkat churn-nya lebih secara efektif lah, sehingga nggak banyak pelanggan yang berhenti berlangganan. Kurang lebih seperti itu untuk di tahap untuk apa tadi, langkah-langkah mengurangi tingkat churn-nya dalam sebuah perusahaan. Mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.